Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Judul renungan hari ini, peperangan rohani. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Efesus 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak terlihat daripada yang dapat kita lihat dengan mata dan dengar dengan telinga kita. Peperangan rohani sedang berkecamuk di sekitar kita dan orang-orang yang kita kasihi. Setan berjuang melawan tentara Allah untuk memperoleh jiwa kita. 2 Raja-Raja 6 menceritakan kepada kita ketika tentara Syria dengan kereta kuda mengepung Israel. Hamba Elisa sangat putus asa, tetapi Elisa tidak terganggu. Dia dengan tenang menanggapi kepanikan pelayannya dengan mengatakan, jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ayat 16 dan 17. Sebuah buku yang berjudul This Present Darkness yang ditulis oleh Frank Peretti menggambarkan para malaikat Tuhan sebagai pejuang perkasa yang terlibat berjuang untuk umat Tuhan. Hal ini memberi kita pandangan pada dunia yang tak kasat mata, yang terlalu sering kita lupakan. Bacaan kita hari ini memberi kita informasi akan bahaya bermain dengan kuasa kegelapan. Semua kejahatan lainnya mendapat hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Tetapi bekerja sama dengan kuasa kegelapan mendapat hukuman langsung dari Tuhan sendiri. Itulah mengapa hal ini sangat berbahaya. Kekuatan kegelapan dan terang ilahi ada di sekitar kita, meskipun kita tidak dapat melihatnya dengan mata kita. Itulah sebabnya mengapa Tuhan memanggil kita untuk berperang, tetapi bukan secara fisik. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan 5 memberitahu kita, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami di dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Perang berkecamuk di sekitar kita. Suka atau tidak, kita adalah bagian dari peperangan itu. Bagi kita, peperangan yang paling kuat ada di pikiran kita. Tuhan tahu bahaya membiarkan kegelapan masuk dalam pikiran kita. Dan itulah sebabnya Dia melarang kita untuk bekerja sama dengan roh peramal untuk melihat masa depan kita. Kita mungkin mendapat jawaban, tetapi jawaban itu tidak datang dari Tuhan. Ketika kita percaya kepada praktek kejahatan dan kekuatan setan, kita membiarkan hati dan pikiran kita dinodai dan diracuni oleh kegelapan. Kita adalah anak-anak terang. Tindakan dan pikiran kita harus terus-menerus waspada terhadap kegelapan. Tidak ada tempat untuk bermain dengan kuasa kegelapan. Tuhanlah yang menguduskan kita. Kita harus bekerja, berjuang menuju kekudusan. Untuk bergerak maju menuju terang, kita harus menghindari kegelapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.